Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bali Sampang, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Sekda, seluruh PD yang hadir, para teman-teman media cetak maupun elektronik yang saya banggakan. Pertama-tama, pada kesempatan ini marilah kita panjang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita bisa berkumpul di terakhir dalam rangka press release perkembangan terkini penanganan COVID di Kabupaten Sampang. Perlu memang kita sampaikan kepada media maupun masyarakat Sampang pada keseluruhan tentunya bahwa penanganan COVID di Kabupaten Sampang ini sebelum Indonesia terpapar, Wuhan mulai banyak penyakit, maka kami sudah membuat kebijakan sebenarnya. Pertama adalah saya instruksikan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Sampang, ketika mereka ada undangan rapat di Surabaya maupun di Jakarta, diwajibkan harus izin kami. Tentunya itulah langkah-langkah bagaimana kita melakukan antisipasi sebaran. Kita sudah membuat posko strategis, sekarang 3 posko, ya, di selatan, di utara, dan posko pusat yang di Jaya Kusuma. Tentunya ketika kita sudah melihat bahwa bagaimana masifnya pandemi, sementara di 2 kabupaten samping kanan kiri kita sudah mulai terpapar, sudah di zona merah, maka kami berencana untuk membuat posko kembali, ya, posko kembali di daerah timur, ya, akses Pamekasan Sampang, Tentunya selama beberapa bulan ini kita bekerja siang malam dengan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim turun ke lapangan, cuma ini memastikan berapa sebenarnya UDR yang pasti di Kabupaten Sampang. Sampai saat ini UDR di Kabupaten Sampang 25.000 sekian, dan ODP-nya di 380 sekian, 91, ya. Inilah langkah-langkah konkret, langkah-langkah nyata bagaimana kita berbuat kepada kabupaten kita ini. Saya tidak ingin masyarakat kami ada terpapar, ya. Kita sudah bekerja semaksimal mungkin, karena virus ini cuma ada 2 faktor penyebarannya. Pertama, ada yang menjemput, ya, dari zona hijau, dan alhamdulillah Sampang sampai saat ini masih zona hijau. Dari zona hijau, masyarakat dari zona hijau menjemput ke Surabaya virus itu. Atau ada mengantarkan. Ada masyarakat dari zona merah datang ke zona hijau, mengantarkan. Maka dari itu kita selalu melakukan antisipasi, termasuk menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan perkumpulan atau berkumpul lebih dari 30 hari. Itu sebenarnya semua yang kita takutnya ketika masyarakat kami terpapar itu. Tapi memang akhir-akhir ini ada suara-suara sumbang, ya. Di media beredar bahwa sudah ada yang positif. Teman-teman oknum yang bicara. Padahal itu bukan ranahnya beliau untuk berbicara. Kami pun sebagai wakil tidak berani untuk memberi statement bahwa ada yang terpapar atau ada positif. Yang bisa menyatakan positif dan tidaknya itu adalah tim medis, ya, tim medis lewat corongnya, ya, Kominfo itu yang bisa bicara. Tentunya saya minta kepada seluruh masyarakat Sampang, marilah jangan berpolemik, ya. Dari awal
kami Forkopimda bagaimana kita menjaga pertama keamanan Kabupaten Sampang supaya tidak ada kepanikan masyarakat di Kabupaten Sampang. Kita jaga betul siang malam. Tapi memang ada suara-suara kayak seorang komentator, ya, yang justice menyatakan kadang-kadang intervensi kita, kenapa Sampang masih di zona hijau, kok ke zona merah? Kok kayak berharap gitu? Kok kayak berharap pada Sampang ini masuk zona merah? Kita terbuka untuk siapapun. Silakan akses seluas-luasnya. Bagaimana penanganan COVID di Kabupaten Sampang ini? Kita buka semuanya. Jangan belum kita rilis sudah kemana-mana. Jangan menyebar berita-berita hoax. Jangan. Yang saya harap jangan selalu menjadi komentator, tapi bagaimana kita berbuat kepada sana. Kita bareng-bareng aja. Kalau memang ada masyarakat atau sebagian masyarakat yang ingin tahu langsung bagaimana di lapangan, ikut saya seminggu saja. Ikut saya malu. Ya, jangan selalu menjadi komentator. Saya tidak ingin juga menutup-nutupi ketika memang ada masyarakat kami positif. Tidak ingin. Kan dampaknya luas. Satu orang positif yang membesuk 10 orang kita harus melakukan screening. Kalau dapat terpapar itu yang kita lakukan. Selalu kita lakukan ini. Itu yang bisa menyatakan positif atau tidak, tapi bisa yang negara. Kayak kemarin contohnya di Bangkalan, anggota DPR dirapid tes positif, tapi swab negatif. Malah mereka banyak yang komplain. Itu contoh itu. Jangan negatif lewat rapid test atau positif lewat rapid test. Bahasa apa? Jangan lupa kita bahasa biasa. Kasihan masyarakat kita. Kita Forkopimda bagaimana memberi contoh kepada masyarakat bahwa kita tidak ada kepanikan. Padahal fungsinya alhamdulillah. Saya menjadi suruh bikin masjid daripada menangani COVID ini. Ya, karena virusnya bias tidak terlihat. Sebarannya bagaimana? Antisipasinya bagaimana? Itu yang kita lakukan. Siang malam, Mas. Ya. Kita bekerja mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Kemarin kita disidak juga. Disidak oleh tim gugus tugas provinsi. Ya. Ada 6 dokter tim gugus tugas yang dikomandani oleh Dr. Kohar. Mereka sidak. Kemarin sore Bu Gubernur video call dengan para tenaga medis kita di lapangan. Kemarin pagi ada tim gugus tugas datang ke Sampang, tidak kasih tahu dulu. Jam 7 sudah sampai rumah sakit, langsung ke BLK, bikin di BLK, baru ketemu saya jam 10-an. Mereka menyampaikan apresiasi bagaimana penanganan COVID di Kabupaten Sampang. Prosedur kita sudah lalui, protokolnya pun kita sudah lalui. Mereka apresiasi. Program kita masif. Tapi sekali lagi saya minta kesadaran daripada masyarakat untuk melakukan antisipasi dini masing-masing. Ya, jangan mentang-mentang zona hijau, ngomong seenaknya saja, bergaul seenaknya aja, membuat pertemuan berkumpul seenaknya saja, termasuk membuat kegiatan-kegiatan keagamaan seenaknya saja. Maka kemarin hasil rapat saya di kita dengan atau Forkopimda dengan para alim ulama sama-sama sepakat bahwa kita tidak membuat larangan untuk masyarakat kami melakukan ibadah di bulan puasa. Tapi tolong antisipasinya harus lewat protokol COVID. Cuci tangan, pakai disinfektan, disemprot dulu, pakai sanitizer, itu loh contohnya. Tapi kadang-kadang memang di bawah masyarakat masih belum ada kesadaran.
Kalau untuk nanti bicara masalah medis, nanti kami serahkan ke UPD terkait. Saya cuma melihat perkembangan terkini, apa yang menjadi polemik di Kabupaten Sampang, dan apa yang menjadi isu-isu yang ada di Kabupaten Sampang. Hampir tiap hari sama Pak Dandim pulang di atas rata-rata jam 3. Pertama yang dilakukan adalah penyamaan persepsi penanganan tim terpadu baik tingkat kabupaten sampai dengan tingkat lini terdepan adalah tingkat kecamatan dan sampai tingkat di bawah. Bagaimana penyamaan persepsi dan bagaimana penanganan secara medis. Karena kalau penanganan medis tidak memiliki pola yang sama, ini akan berdampak. Dampaknya adalah masyarakat akan menjadi gaduh atas penilaiannya. Jadi saya juga selaku aparat keamanan pihak kepolisian dalam hal ini apa yang diinformasikan oleh tim medis kemudian dieksplor nanti oleh Dinas Kominfo dan BPBD, itulah hasilnya. Maka di sini perlunya tingkat pemahaman yang sama. Kemudian yang berikutnya kami di sini tim Forkopimda mengharap kepada seluruh masyarakat baik tokoh agama, tokoh pemuda dan semuanya untuk dapat bekerja sama untuk mewujudkan Sampang dengan kondisi yang sekarang yaitu hijau. Ini tentunya perlu peran serta semuanya. Bahkan kemarin ditarik oleh Pak Bupati rapat dengan para ulama yang pertama maupun yang kedua mulai dari kantor kabupaten, kemudian ditarik pendopo, dihadiri Pak Dandim juga untuk memberikan tingkat pemahaman yang sama. Jangan nanti ada muncul, nah ini yang perlu diketahui, sempat muncul 2 kali di wilayah Sampang, yaitu adanya upaya-upaya aparat keamanan ingin melakukan penegakan hukum atau penertiban terhadap ulama-ulama. Saya tegaskan di sini, saya selaku kepala kepolisiannya tidak ada. Semua berbangsa di sini memiliki agama, jadi tidak ada agama yang dimusuhi. Yang ada adalah kita memperdomani instruksi pemerintah. Apa instruksi pemerintahnya itu sudah diinstruksikan melalui peran kementerian dan kelembagaan. Jadi dinas Kemenak juga berperan, kemudian pemerintahan berperan. Kemudian yang berikutnya saya update juga di sini dalam hal kriminalitas. Kriminalitas di sini saya klaster ada 3. Pertama, bagaimana kondisi masyarakat yang sekarang tinggal di Sampang. Kemudian yang kedua, masyarakat Sampang yang memiliki profesi dari dalam negeri, masyarakat Sampang yang memiliki profesi dari luar negeri. Mereka semuanya kembali ke sini. Nah, dengan adanya mereka kembali ke sini, berarti kita harus meningkatkan treatment komunikasi. As we know, ya, seperti kita ketahui bahwa green zone at this moment, ya, saat ini Sampang dalam keadaan green zone. Bagaimana upaya mempertahankan? Kami semua perlu dari rekan-rekan semua. Job desk-nya bagaimana? Masing-masing semua, ayo kita sama-sama. Kita samakan persepsi. Kita jangan mengedepankan sektor ataupun mencari keuntungan. Jangan buang itu. Caranya bagaimana? Ya samakan persepsi, niat. Innamal a'malu binniyat, ya. Kenapa? Karena niat itu manakala niat kita baik, ya, kita dapat melaksanakan dengan kesempatan yang baik juga. Dengan apa? Dengan bidang masing-masing. Ya, saya setuju dengan Bapak Kapolres senior saya akan mencari ataupun menindaklanjuti, ya, provokator ataupun yang menciptakan situasi yang tidak kondusif. Biarkan sistem berjalan, biarkan tim gugus depan berjalan, berikan kepercayaan kepada mereka. Saya tanya kepada salah satu mungkin rekan, ada orang mati jatuh di tengah jalan, ada yang berani ngangkat sekarang? Ada? Bapak berani nggak? Berani, Pak. Berani? Berani? Bener Pak? Dengan tidak pakai APD Pak? Jiper, saya orang Betawi, saya orang Jakarta. Jiper, ngerti jiper nggak? Takut gitu. Jadi kembali lagi, saya meminta kepada seluruh rekan-rekan semua, ya, sistem sudah berjalan, percayakan dengan sistem, ya, ciptakan kondisi masing-masing, jangan buat gaduh, slowly but sure, santai tapi kita benar-benar melaksanakan tugas dengan baik. Saya berbicara seperti ini, Komandan Kodim, apa yang sudah saya laksanakan, ya, mungkin bapak-bapak sudah bisa melihat yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Saya tidak bicara secara melebar, ya,
Kodam ataupun Angkatan Darat mungkin sudah nyata, ya. Contoh menteri yang sudah sehat kembali siapa? Pak Budi. Itu dia statement itu. Kalau tidak ada RSPAD, bla 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 bla, mungkin rekan-rekan sudah tahu, ya. Itu wujud nyata yang sudah dilakukan oleh Angkatan Darat. Mungkin langkah yang dilakukan tim Satgas selama ini sudah bagus, tapi perjalanan selama 1,5 bulan ini nampaknya belum maksimal. Hal itu bisa dinilai dari jumlah ODR ODP yang tercatat sampai hari ini mencapai 25.000 dan ODR ODP sekitar 380 tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Jumlah ini setiap hari bertambah. Sementara kan kedatangan mereka yang ODR yang dari zona merah itu kan sudah melewati masa inkubasi, melewati 14 hari. Seharusnya mereka yang sudah melewati masa inkubasi ini kan sudah lepas dari data ODR itu. Gitu. Mohon izin terkait masalah berita kemarin masih belum kami mendapatkan titik jawaban. Mungkin ini saya titik beratkan kepada Pak Agus pertanyaan saya, karena ini pertanyaannya terkait masalah yang kemarin yang beredar yang dinyatakan positif dari hasil tes cepat itu, lalu bagaimana perkembangannya. Yang kedua, yang mohon izin ingin memberikan masukan Pak Bupati kepada UPD sampean. Kalau saya melihat Forkopimda luar biasa, bekerjanya hampir seperti malaikat, kayaknya tidak tidur yang untuk mempertahankan zona hijau. Ini sangat luar biasa, saya sangat apresiasi dalam pencegahannya. Namun yang kenyataannya di bawah, kadang-kadang tim dari kesehatan Pak sangat gampang memberikan keterangan bahwa itu positif, bahwa itu terinfeksi, bahwa itu seperti apa. Nah, itu membuat rentan bagi masyarakat seakan-akan sudah dinyatakan positif sampai jalan itu ditutup. Sampai jalan kemarin itu ditutup dan yang di tengah itu. Saya tidak mencari kesalahannya, cuma bagaimana Bapak Agus memberikan arahan kepada tim kesehatan agar tidak selama memberikan informasi sehingga wartawan memberikan berita pun seakan-akan menyebarkan isu hoax dan semacamnya. Nah, ini saja yang perlu saya tanyakan, yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat dengan bahasa Pak Dandim bahwa hari ini kita menyamakan perspektif, ya. Sehingga kita ada penilaian yang tidak sama dengan bapak-bapak di depan ini. Jangan dianggap juga bahwa kami ini menginginkan zona yang lain. Ini hanya sebatas kesamaan itu saja. Terus saya kemarin sempat konsultasi dengan Pak Agus, dengan Bu Tik, Dr. Fiktif, ya, diarahkan ke jubir gugus tugas, dan sudah saya lakukan itu untuk menyikapi persoalan yang terakhir masuk di PMK. Nah, jawabannya adalah pasien ODP hanya tes rapid positif. Itu. Jadi pasien ODP hanya tes rapid positif. Hasil rapid tes positif tidak membuat status ODP menjadi PDP. Pertanyaannya masalah UDR dan ODP. Per hari ini ODR kita di 25.017. ODP-nya di 384 ribu. Tadi kemarin kita Forkopimda, kenapa kita datang sampai ke kecamatan dan desa? Saya ingin memastikan berapa sebenarnya ODR di Kabupaten Sapang. Karena tidak semua ODR yang terjaring di pos COVID kita. Maka dari itu kita instruksikan, kita rapat dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim, instruksi kepada seluruh Koramil, Kapolsek, Babin Kaptipmas dan Babinsa berikut kepala desa, Polindes dan Postu di setiap desa melakukan, ya, mencari
berapa sebenarnya orang yang datang dari luar. Karena yang tahu itu postur, polling desk, dan kepala desa. Kita gerakkan bersama. Ya, kemarin contohnya yang dari Malaysia itu ada 21 data dari PMI, dari Malaysia. Tapi yang lewat selatan baru ada 16 orang. Sisanya ini nggak jelas. Ada kemarin yang turun juga di Pamekasan. Pada orang Sampang ada 4. Akhirnya kita ketemu ya Pak dan ya. Bukan tidak bekerja. Kalau nanya kita jawab. Ya. Bukan kita tidak bekerja, kita tidak jelas. Nanti saya tuliskan. Nah ini salah contoh saja bahwa kepedulian daripada masyarakat UDR kita yang ke Sampang kadang-kadang memang tidak mau datang. Akhirnya ketemu Makassar, akhirnya ketemu di Karantina Oncul. Contohnya kayak itu. Nah setelah kita melakukan pencarian dari ODR tersebut, ketemulah semua area, alhamdulillah komplit 21 orang. Contohnya kayak itu. Maka saya minta kepada seluruh tim, ya, Puskesmas, kecamatan dan Koramil, Kapolsek untuk melakukan validasi data. Ya, validasi data itu karena memang masyarakat kita banyak yang dari luar daerah. Mereka pekerjaannya kuli, ya, kuli yang tentunya saya melihat dampak sosial ekonominya, ya. Maka kami melakukan validasi data. Tentunya ODR yang masih dalam masa menjalin inkubasi tadi, kita sudah ada list-listannya, ya. Umpamanya ada ODR baru 3 hari, itu masih di zona merah. Yang sudah lewat 14 hari, baru kita stabilo hijau. Betul Pak Agus? Betul kan? Di stabilo hijau. Yang masih 10 hari masih di kuning. Yang baru datang merah, itu tentunya kita melakukan sebenarnya sudah berapa ODR yang sudah melewati masa inkubasi tersebut. Itu kita lakukan. Ada memang karena ODR ini mereka pekerja dari luar negeri maupun dari Jakarta atau dari mana, mereka butuh hidup juga. Kita sudah sering ngobrol atau rapat dengan Pak Kapolri Pak Dandim bahwa kita berpikir bahwa berapa uang mereka, karena mereka memang tidak bukan kemauan mereka untuk pulang, tapi karena memang pandemi mereka terpaksa pulang. Cukup enggak kira-kira persiapan untuk makannya? Itu kita pikirkan semua. Maka dari itu kita pastikan dulu berapa sebenarnya ODR, ya. Karena saya tidak ingin ada program tumpang tindih di Sampang, ya. Karena yang sudah mendapat PKH dan BPNT tidak boleh kita dropping anggaran lagi lewat sosial yang lain. Maka kami pastikan ODR berapa, baru kita berpikir untuk kita melakukan bantuan pangan mereka, ya, sosialnya, dampak ekonominya, ya, itu yang kita pikirkan. Tentunya yang ditanya barusan, masalah UDR dan UDP kita sudah lakukan sudah beberapa bulan yang lalu, ya. Ini lagi sekarang memastikan update terkini setiap hari, karena saya melihat prediksi kami nanti ODR kita di angka 30.000, itu prediksi kami. Per hari ini kemarin di 25.000. Tentunya karena memang ada perlakuan PSBB di Surabaya, ada Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo dan Gresik, insya Allah akan berkurang. Jakarta dan lain-lain. Kemarin terakhir kalau hitungan kami per hari satu hari semalam itu sekitar 300 orangan. Karena terakhir kemarin sudah menurun dari 600 jadi 500, jadi turun sekarang. Semalam saya cek, kemarin malam juga saya cek, Pak Kapolri juga ke sana, sekitar 300 ya. Mungkin itu masalah ODRDP, kalau masalah nanti medis biar
Pak Agus yang menjawab. Pak Agus ya. Standar nasional ya. Jadi ketika dia sudah selesai dipantau itu tetap terakumulasi, tidak otomatis kemudian hilang. Ya. Lah hanya memang angka dari ODP atau ODR yang sudah dipantau dari ODR sejumlah 25.000 sekian itu yang sudah dipantau sekitar 50%. Ya, yang sudah dipantau. Artinya sisanya itu masih menjadi pantauan teman-teman tenaga kesehatan di lapangan, ya di puskesmas maupun di Polindes. Kemudian yang kedua, ODP yang sebesar 300 sekian itu yang sudah dipantau itu sebesar 301. Ya, 301. Jadi sisanya itu masih masa pemantauan teman-teman di lapangan. Mungkin itu ya terkait dengan ODR dengan ODP. Kemudian yang kedua, Mas Ucup, terkait dengan tindak lanjut rapid test. Jadi Bapak Ibu sekalian, biar sama persepsinya, rapid test itu bukan kemudian menyimpulkan bahwa COVID positif atau confirm. Jadi yang menjadi indikator ya pasien itu confirm itu adalah hasil swab. Ya, hasil swab. Jadi rapid test itu adalah tes screening, bukan tes diagnosa. Ya. Dan munculnya antibodi itu tidak langsung seketika orang itu terpapar. Jadi misalnya terpapar hari ini, saat itu langsung rapid testnya positif. Itu biasanya 7-10 hari baru muncul antibodi, sehingga rapid testnya positif. Tapi rapid test itu bukan COVID, tapi virus. Ya. Jadi bisa jadi oleh virus yang lain, bukan COVID. Lah untuk memastikan bahwa itu COVID atau tidak, itu kita swab. Dan itu kita lakukan. Jadi menghadapi ya menyikapi pasien yang di KACU itu, kita sudah tindak lanjuti sesuai dengan prosedur dan protokol yang ada. Kita langsung telusur, kemudian kita mencari sumber penularannya di mana, ya. Karena memang orang ini diketahui tanggal 5 itu akad nikah ya, nikahan. Kemudian ada juga tamu yang datang, ya. Kita cek semua 4 lokasi kalau nggak keliru. Itu semua juga kita sweeping, ya, kita telusur, kemudian kita lakukan rapid test. Termasuk kita rapid test kepada yang lain dan hasilnya negatif. Dan swab ini kita lakukan dan dikirim pada hari ini karena memang rapid testnya baru kemarin, ya. Kemudian Mas Dada, ya, peningkatan status, ya. Loh, positif, kenapa kok bukan PDP gitu ya? Lah ini aneh ya, pasien ini tidak menunjukkan sebenarnya kategori ODP, PDP maupun confirm. Jadi dia hanya kehilangan rasa saja, ya kehilangan rasa. Tidak ada di dalam ODP itu gejalanya yang kehilangan rasa. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, klasifikasi itu bukan diagnosa, tapi pengklasifikasian, pengelompokan saja untuk memudahkan penanganan dan mencegah. Jadi jangan kemudian ketika rapid testnya positif itu naik statusnya, tidak. Dia hanya untuk screening saja. Sampang saat ini telah menyisahkan anggaran sesuai pemotongan pusat itu ada 137 miliar untuk penanggulangan COVID ataupun juga masuk dana DTT. Dan tentu ini juga berpengaruh pada pembangunan yang ataupun juga program-program kabupaten kemudian banyak dihapus. Nah, apa strategi Pak Bupati terutama dalam hal ini untuk menyiasati ini? Terus yang selanjutnya adalah sejauh ini juga sudah banyak dinas-dinas yang sudah minim anggaran, bahkan sudah 0% untuk bisa melaksanakan program. Dan itu bagaimana kemudian langkah Pak Bupati untuk menyiasati program ini? Termasuk juga apakah pengawasan terhadap BLT yang dibawa ini seperti apa nanti? Apakah ada tim khusus yang ditentukan untuk meminimalisir adanya miss data yang di tingkat desa sehingga penyaluran benar-benar sesuai dengan tupoksinya?
Dari catatan saya 2016 lebih 660 DBD di Kabupaten Sampang. Itu kejadian luar biasa. 2018 300-an dan 2019 sampai 200. 2020 ini yang belum diekspos oleh pemerintah, khususnya dari Dinas Kesehatan bersama RSUD. Jadi setiap gejala-gejala yang mungkin terindikasi virus menurut sejumlah oknum, saya harap bisa imbangkan dengan berbagai penyakit yang ada. Jadi mohon disampaikan Pak data KLB yang kemungkinan bisa terjadi di Sampang, khususnya di corona ini. Bisa jadi DBD yang tercatat memang fantastis Sampang. Ya, termasuk leptosirosis pernah itu Pak, kalau itu mesti mengejar biasanya di situ. Dan mungkin itu dari saya. Jangan terlalu terpaku dengan corona, tapi banyak penyakit yang harus kita waspadai. Jangan panik, ikutin aja pemerintah, kita tenang, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa sampai saat ini masih dilakukan swab ya Pak ya. Kapan kira-kira itu keluar? Kemudian adakah jumlah yang positif hasil rapid test ini lebih dari 1 orang gitu Pak di Sampang? Terima kasih. Jumlah yang rapid test ya. Yang pertama antara siang dan malam pasti ada perbedaan. Cuma yang saya lihat selama ini pemerintah sudah melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan COVID ini memang gencar sekali. Cuma saya lihat kebanyakan malam istilahnya yang dilakukan, seperti orang berkerumun dibubarkan, orang ini dibubarkan, atau di pos-pos evakuasi. Terus siang, makanya saya itu takut lengah, istilahnya seperti itu dalam hal menangani ini. Masalahnya siang atau malam itu COVID itu tidak ada perbedaan masalahnya. Yang saya lihat itu Pak ya, siang hari yang paling membahayakan kalau saya lihat di kacamata saya sendiri, bila tempat berkumpulnya orang itu kan di pasar. Jadi itu saya lihat itu di pasar itu kayak seperti hal biasa, pasar-pasar. Padahal itu rawan seperti itu. Itu tempat berkumpulnya orang. Kenapa sampai saat ini tim dari Satgas itu tidak memberi istilahnya petugas di sana untuk ngasih sosialisasi atau bagaimana caranya supaya masyarakat yang ada di pasar itu atau dikasih waktu lah jarak buka jam berapa, tutup jam berapa gitu. Soalnya nanti kalau kita lengah Pak ya, emang kerjanya bupati sama bawahannya ini payah-payah malam-malam, cuma siang yang betul-betulannya. Ini masukan untuk pemerintah daerah bagaimana kita melakukan antisipasi secara COVID, terutama di pasar. Kami sudah instruksikan 3 hari yang lalu, ya, dan sudah beres. Kami akan membuat surat edaran. Sudah dibuat 3 hari yang lalu. Saya instruksi 4 hari yang lalu saya instruksikan untuk Dinas Perdagangan untuk melakukan surat edaran. Ya. Tentuan edaran itu nanti akan berlaku kepada seluruh pengunjung dan penjual di pasar, wajib hukumnya memakai masker. Kalau memang ada pengunjung tidak memakai masker, tidak diperbolehkan masuk pasar. Itu langkah-langkah kita ya. Nanti Satpol PP, kalau nggak boleh, Satpol PP nanti yang akan mengawasi. Kalau memang Satpol PP nggak mampu, saya minta ada sinergi dari Polres Kabupaten Sampang dan Kodim Kabupaten Sampang. Silakan nanti di situ diberikan berita acara, maka dana itu harus dikembalikan kepada negara. Ini Pak Bagi itu kan yang berhasil di mana? Insya Allah tidak lama lagi surat edaran kita akan kita berikan atas dasar rujukan dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Kemendes dan sebagainya. Ya, itu yang Bapak. Karena ini Bapak tidak dimain. Pelaksanaan bantuan-bantuan harus tepat sasaran dan tidak ada tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun. Itu. Baik itu yang terkait dengan data, termasuk tadi Pak Budi sudah sampaikan terhadap dampak kepada ODR, ODP ini sudah kita lakukan pendataan. Artinya orang pendatang yang dari luar negeri, PNI, imigrasi dan datang dari zona-zona merah, Jakarta dan sebagainya, ini kita akan berikan beberapa bantuan.
dalam rangka jaminan hidup dia, karena dia datang ke sini kan sudah tidak ada pekerja dan sebagainya. Ini lagi kita cek datanya. Itu pun kami juga tidak ingin tumpang tindih terhadap bantuan-bantuan sosial yang sudah disampaikan dan sudah ada nama baik-baiknya di dalam koordinasi, baik itu dari Dinas Sosial, DPMD, sebagainya yang terkait. Saya kira itu ya tambahan dari saya terkait dengan masalah BT. Terakhir, mohon izin Pak Wati, kalau sudah diperkenankan dan ditutup, mohon doanya mudah-mudahan Sampang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap penyakit COVID-19 ini. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.